Sudah 10 tahun, menurut Kapolres Serang AKBP Condro Sasongko. Itulah durasi sebuah pabrik penggilingan padi di Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, diam-diam menjalankan praktik curang, yakni mencampur beras sisa hajatan yang sudah tidak layak konsumsi dengan sedikit beras premium, lalu mengemasnya ulang menggunakan karung bermerek terkenal. Baru pada awal September 2025 lalu, praktik ini akhirnya terbongkar dan pemiliknya kini resmi berstatus tersangka dengan jerat pidana yang jelas. Pertanyaannya, bagaimana bisa praktik yang jelas-jelas melanggar hukum ini berjalan selama 1 dekade tanpa terdeteksi? Perkenalkan, nama saya Muhammad Ray Abizar, mahasiswa Ilmu Pemerintahan FISIP Untirta. Pada video ini, saya akan membahas ketahanan pangan dari aspek hukum, yang saya akan fokuskan pada pilar pemanfaatan pangan, khususnya pada keamanan dan juga mutu pangan, dengan studi kasus di Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Banten. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan, keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran fisik, biologis, dan kimia yang membahayakan kesehatan manusia. Keamanan pangan ini merupakan bagian dari pilar pemanfaatan pangan, yang artinya pangan yang tersedia secara fisik itu tidak otomatis aman dikonsumsi kalau mutunya saja sudah dimanipulasi sejak dari rantai distribusi. Dan seperti yang akan saya tunjukkan, pelanggaran semacam ini tuh bukan hanya soal etika bisnis, tapi sudah masuk ke ranah pidana dengan pasal yang sangat jelas. Menurut laporan Kompas.com dan Tribatan News Polri Banten, penggerebekan dilakukan oleh Satreskrim Polres Serang bersama Satgas Pangan Kabupaten Serang. Lokasinya ada di Kampung Pabuaran Bugel, Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, pada awal September 2025. Modusnya, sebagaimana dijelaskan oleh Kapolres Serang, pelaku berinisial SU, 46 tahun, membeli beras sisa hajatan dengan harga kisaran 10.000 per kilogramnya. Beras itu kondisinya sangat kotor dan berkutu, sehingga tidak layak untuk dikonsumsi secara langsung. Beras itu kemudian dicampur dengan sedikit beras premium menggunakan mesin penggiling atau heller. Kemudian dikemas ulang menggunakan karung bermerek terkenal seperti Ramos dan Rojolele tanpa izin resminya. Kemudian beras tersebut dijual seharga 200.000 per kemasan 25 kg di tokonya pada Kecamatan Bandung, Kabupaten Serang. Dalam penggerebekan itu, petugas mengamankan 94 karung beras oplosan kemasan 25 kg yang siap edar, serta 10 ton beras yang sudah tidak layak konsumsi, ditambah mesin heller dan kendaraan pengangkut sebagai barang bukti. Yang penting untuk kita garis bawahi, menurut Kompas.com, tersangka SU dijerat pasal 32 ayat 1, huruf A, Jungto, pasal 109 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Ini bukan sekedar pelanggaran etika dagang, tapi tindak pidana dengan dasar hukum yang jelas dan bisa dipertanggungjawabkan secara akademik. Kasus Pamarayan ini adalah satu titik dari pola yang kini lebih luas secara nasional. Menurut CNBC Indonesia dan FOI, produsen beras skala besar seperti PT Food Station Cipinang dan PT PIM yang terjerat kasus serupa dikenakan pasal 62 Jungto, pasal 8 ayat 1 huruf A, E, dan F Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dengan ancaman pidana 5 tahun penjara dan denda maksimal sebesar 2 miliar rupiah. Bahkan, beberapa tersangka juga dikenakan pasal 3, 4, dan 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang tindak pidana pencucian uang dengan ancaman hukuman jauh lebih berat hingga 20 tahun penjara dan denda sebesar 10 miliar rupiah. Ini menunjukkan negara memandang serius praktik pengoplosan pangan, bukan hanya sekedar pelanggaran administratif ringan. Untuk memberikan gambaran seberapa luas masalah ini,
Menurut investigasi Kementerian Pertanian bersama Satgas Pangan Polri, yang dilaporkan Kompas.com dari 268 sampel beras yang diuji di 10 provinsi, termasuk Provinsi Banten, sebanyak 212 merek dinyatakan tidak sesuai dengan standar mutu. Untuk beras premium, ditemukan 85,56% tidak sesuai dengan standar mutu. Untuk beras medium, kondisinya lebih parah. Sekitar 88,24% itu tidak sesuai dengan mutu. Menurut liputan 6.com, potensi kerugian konsumen secara nasional diperkirakan mencapai 99,35 triliun per tahunnya. Kasus di Pamarayan menunjukkan pola yang serupa juga terjadi di skala yang jauh lebih kecil dan tidak terorganisir secara korporat, tapi tetap merugikan konsumen lokal. Menariknya, kasus ini muncul di tengah gelombang pengawasan yang sudah lebih dulu berjalan di Banten. Menurut Radar Banten, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten sudah melakukan sidak ke retail-retail beras sejak akhir Juli 2025. Menurut Banten TV, Dinas Koperasi UKM, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Serang juga menyidak retail dan gudang penyimpanan beras di sekitar waktu yang sama. Tapi, kasus Pamarayan ini justru terbongkar bukan dari sidak-sidak resmi ini, melainkan dari laporan masyarakat. Ini merupakan poin analisis penting yang saya akan bahas ke depan. Dampak kasus ini langsung mengenai pilar pemanfaatan pangan. Konsumen membayar beras harga premium dengan harga Rp200.000 untuk kemasan 25 kg, tapi mendapatkan kualitas gizi yang sangat jauh lebih rendah, bahkan dari bahan yang sebelumnya sudah dinyatakan tidak layak konsumsi. Ini berarti, meski secara fisik pangan tersedia dan legal untuk dibeli, pemanfaatannya gagal terjadi secara optimal karena mutu dan keamanannya sudah dimanipulasi secara sengaja dan melanggar hukum sejak dari rantai produksi. Pertanyaan pentingnya, mengapa praktik yang jelas-jelas melanggar undang-undang ini bisa berjalan selama 10 tahun tanpa terbongkar? Berdasarkan kronologinya, pengungkapan baru terjadi dari laporan masyarakat, bukan dari sidak rutin pemerintah daerah. Meski sidak-sidak resminya tuh sebenarnya sudah berjalan ada di Banten sejak akhir Juli 2025. Ini mengindikasikan bahwa adanya kesenjangan pengawasan, yakni sidak resmi itu cenderung menyasar retail dan gudang skala besar seperti Alfamart, sementara produsen skala kecil di tingkat kecamatan dan desa, seperti pabrik penggilingan padi, rumahan, itu luput dari jangkauan pengawasan preventif. Sebagai penutup, ada 3 catatan penting yang sama-sama kita harus cermati. Yang pertama, penegakan pasal 32 dan 109 Undang-Undang Perdagangan perlu dibarengi dengan perluasan cakupan pengawasan hingga pabrik penggilingan padi skala kecil di tingkat kecamatan. Nggak hanya retail di gudang-gudang besar saja. Kedua, mekanisme pelaporan masyarakat yang terbukti efektif membongkar kasus Pamarayan ini itu perlu diperkuat dan disosialisasikan lebih luas di tingkat desa. Dan yang ketiga, penerapan sanksi pidana yang tegas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perdagangan dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu perlu terus dikawal agar memberikan efek jera pada pelakunya dan bukan hanya berhenti di tahap penetapan tersangka. Ketahanan pangan di tingkat daerah tidak bisa hanya diukur dari cukup atau tidaknya stok beras, tapi juga sejauh mana hukum benar-benar ditegakkan untuk menjamin mutu dan keamanan pangan yang dikonsumsi masyarakat. Terima kasih, sekian dari saya.